Asnaful halal wa madakhilu. Selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian-bagian halal wa madakhilu. Ya'lam anna tafsilal halal innama yatawalla bayanahu kutubul fiqh. Ketahuilah bahwa rincian tentang barang yang halal itu terdapat keterangannya dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau kita ingin tahu apa saja barang yang halal, maka kita harus mempelajari kitab fikih. Wastaqnil muridu atakwilihi bi ayakuna lahu tu'matun mu'ayyanatun ya'rifu bil fatwa ya'rifu bil fatwa halaha. Sehingga cukuplah bagi seseorang yang ingin mencari tahu tentang kehalalan suatu barang, tidak usah menambah pengetahuannya tentang ilmu fikih mengenai makanan, jika hanya sekedar tahu makanan yang dijelaskan oleh fatwa tentang kehalalannya. Fa'amma man yatawassa'u fil akli min wujuhin mutafarriqatin fayaftaqiru ila ilmil halal wal haram kullihi. Namun bagi orang yang doyan mayoran contohnya, maka dia butuh untuk mencari tambahan pengetahuan tentang barang-barang yang halal dan mencari tahu tentang barang-barang yang haram. Mencari tahunya supaya bisa mayoran, mencari tahu tentang keharamannya supaya tidak memakan. Kama fasalnahu fi kutubul fiqh, seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih. Wa nahnu al-ana nusyuru ila ma jami'ihi fi siyaqil taqsimin wa huwa annal mal innama yahrumu imma li ma'na fi 'ainihi aw li qalil fi jihati iktisabihi. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang secara globalnya pembagian bahwa sesuatu itu ada kalanya diharamkan dan keharamannya itu ada kalanya karena zatnya itu sendiri atau karena ada sesuatu cara mengupayakannya. Secara zatnya tidak haram, secara caranya yang tidak diperbolehkan. Al-qismul awal yang pertama adalah al-haram li sifatin fi ainihi kal khamr wal khinzir. Yang pertama ada sesuatu yang haram itu karena sifat dalam zatnya itu sendiri, seperti khamr dan khinzir. Khamr ini sejenis minuman yang mempengaruhi kesehatan akal. Khinzir ini adalah salah satu binatang yang kata kita itu disebut babi, ya, khinzir. Jalan wagari dan selain dari khamr dan khinzir dan masih banyak lagi. Wa tafsiruhu annal a'yan al-makulah ala wajhil ardi la ta'tu salasat aqsamin. Dan secara rinci bahwa sesuatu yang bisa dimakan itu tidak melebihi dari 3 bagian. Sesuatu yang ada di bumi yang bisa dimakan itu tidak melebihi 3 golongan. Fa innaha imma an takuna minal ma'adin kal milhi watin wa ghairihima. Karena dari 3 bagian itu ada kalanya merupakan apa ma'adin? Galian. Seperti contoh uyah, garam, dan endut dan selainnya.
atau dari ketiga bagian itu ada kalanya berupa tumbuhan, au minal hayawanati, atau ada kalanya berupa hewan. Amal ma'adin fahiya ajzaul ardi wa jami'u ma yakhruju minha fala yahrumu akluhu illa min haitsu innahu yaduru bil akil. Maka rincian dari ketiga itu, yang pertama adalah ketiga barang-barang yang kategorinya ma'adin. Ma'adin itu adalah bagian dari bumi, seperti yang tadi dicontohkannya adalah garam dan undut. Apa undut bahasa letak? Maka itu tidak haram untuk memakannya, kecuali akan membahayakan si pemakan tadi. Wafi ba'dima yajri majrasum, apa ini? Wal khubzi. Nah. Wa fi ba'dihha ma yajri majrasum, dan di pada sebagian yang lain ada makanan itu yang sifatnya akan memberi efek meracuni. Wal khubzu law kana mudirron la haruma akluhu. Sehingga roti pun kalau misalkan membahayakan maka haram untuk memakannya. Watin alladzi yuhtaju akluhu la yahrumu illa min haitsu darar. Sementara endut yang biasa dimakan itu tidak haram kecuali jika dengan memakannya itu akan menimbulkan bahaya. Wa faidatu qaulina innahu la yahrumu ma innahu la yukalu annahu la waqa'a syai'un minha fi birqatin aw ta'amin ma'in lam yashur bihi muharraman. Penjelasan dari bahasa tadi watin alladzi yataqabbalu la yahrumu itu adalah tidak haram memakan endut itu jika seumpama ada endut yang ikut tercampur dalam sayuran atau makanan yang lain yang encer. Ada makanan encer atau sayuran, di situ ketelepakan endut. Ketelepakan? Lam yasir bihi muharraman, maka dengan sebab adanya endut yang masuk itu, maka jangan atau sayur atau makanan tadi tidak menjadi diharamkan. Wa aman nabatu fala yahrum minha illa ma yuzilul akhlaq au yuzilul hayata aw sihata. Dan selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan itu tidak dihukumi haram kecuali untuk dimakan, kecuali tumbuhan yang bisa menghilangkan kesadaran atau bahkan bisa menghilangkan kehidupan. Dengan memakannya bisa mabuk, atau dengan memakannya bisa menjadi mati, awis sihah, atau dengan memakannya menjadi tidak sehat. Famuzilul akli al-bunju wal khamru wasairul muskirat. Contoh yang menghilangkan akal itu adalah seperti halnya kecubung dan khamar yang biasa disebut arak, wasairul muskirat, dan sesuatu yang bisa memabukkan lainnya. Wa mujilul hayati asyumum. Contoh yang bisa menghilangkan kehidupan, artinya yang bisa menyebabkan mati, itu adalah racun, tumbuhan yang beracun. Wa mujilul syihati al-adwiya fi ghairi waqtiha. Dan contoh tumbuhan yang bisa menghilangkan kesehatan itu adalah berobat tapi tidak pada waktunya. Mungkin overdosis juga termasuk ya. Wa ka'anna majmu'a hadza yarja'u ila darur illa al-khamr wal muskirat. Dan seakan-akan
ketiga bagian ini itu kehalalannya atau keharamannya itu tergantung apakah membahayakan atau tidaknya, kecuali ilal khamra wal muskirat, kecuali khamr dan barang-barang yang bisa memabukkan, itu entah bahaya atau tidak membahayakan, itu sudah langsung otomatis hukum haramnya. Fa innal ladzina yashkuru minha aidun haramun ma'aqilatihi li ainihi wali sifatihi. Karena dari khamr dan muskirat itu dengan sedikitnya saja itu sudah dihukumi haram untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Keharamannya itu li ainihi wali sifatihi, karena memang zatnya itu sudah memang kita diharamkan untuk meminumnya. Wahya asyidah al-mutaribah, wahya al-asyidah al-mutaribah wali sifatihi, dan karena sifatnya juga memang kita dilarang untuk meminumnya. Apa itu sifatnya? Adalah efek memabukkannya itu. Wa ammal wa amma summu fa idza kharaja an kaunihi mudirran liqillatihi aw li'ajmihi fi ghairihi fala yahrum. Bisa. Allah alam bisawab.